Halo, kawan-kawan Armageddon TV yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas materi masalah hidup yang menyebabkan iman anak-anak Tuhan Yesus sering goyah. Kawan-kawan Armageddon TV yang terkasih, di dalam perjalanan hidup saya dan kawan-kawan, pasti kita sering mendapatkan teman sepelayanan dalam Yesus Kristus ternyata menikah dan pindah agama. Dan itu menyebabkan kita semua bertanya dalam hati masing-masing, apakah teman atau saudara kita itu sudah mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan, apa tidak? Karena jika Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, otomatis apapun yang dilakukan oleh saudara kita itu akan mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Itulah kenapa saya dan mungkin kawan-kawan di sini sering merenung, bagaimana mungkin teman-teman kita yang sering dalam pelayanan Tuhan Yesus bisa dengan mudah meninggalkan ajaran Yesus dengan pindah kepercayaan. Dari peristiwa ini, saya mendapatkan pemikiran yang mungkin bisa dijadikan pedoman atau pengingat untuk anak-anak kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan anak-anak Yesus goyah iman. Ketiga hal itu yang pertama adalah cinta atau jodoh. Ya, jodoh atau cinta adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita semua, tapi sayang, ternyata semua manusia punya kepercayaan yang berbeda-beda. Untuk itu saya pernah berpikir ekstrim mungkin buat kawan-kawan di sini. Berarti sangat berdosa sekali manusia yang menciptakan agama, karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan agama atau golongan. Kawan-kawan pasti sudah paham, kenapa sangat berdosa orang yang menciptakan agama. Ya, karena orang yang menciptakan agama atau golongan pasti akan memisahkan 2 anak manusia. Padahal 2 anak manusia itu mendapat anugerah cinta, pasti dari Sang Penciptanya. Kadang akibat agama, anak manusia bisa patah hati, sakit, sampai bunuh diri. Kenapa kita harus menggunakan akal budi waktu kita beragama? Agama itu pasti ciptaan manusia karena agama itu adalah kumpulan orang yang di dalamnya punya visi misi dan tujuan yang sama, dan ditambah lagi di dalamnya ada Tuhan, jadi lebih mulia kumpulan orang-orang itu. Makanya, anak-anak Tuhan Yesus kadang bisa jatuh iman karena jodoh yang memang cinta itu anugerah dari Tuhan. Untuk itu tunjukkan bahwa kamu anak Tuhan Yesus pasti punya akal budi yang lebih baik dan pastinya kasih. Hal kedua yang bisa menyebab anak-anak Yesus jatuh imannya adalah kerjaan dan kesulitan ekonomi. Karena kerjaan dan kesulitan ekonomi adalah masalah yang sangat sensitif dalam kehidupan di dunia. Itulah tantangan kalau kita beriman pada Yesus Kristus dengan sungguh, bahwa hal tersulit dalam iman adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pastinya akan mendapatkan penghasilan yang baik. Tantangan terberat dalam iman orang-orang yang sangat percaya Tuhan Yesus adalah kehidupan yang layak. Kalau kita baca kisah para rasul, tidak ada rasul yang hidupnya bergelimpang harta dan mereka hidup sederhana. Dan dalam kesederhanaannya para rasul dengan kerja keras memberitakan firman Tuhan Yesus, sampai ke seberang lautan walau banyak resiko yang mereka hadapi. Itulah tantangan kita sebagai anak-anak Yesus dalam dunia ini. Walau kita sudah bekerja dengan mendapatkan penghasilan yang layak, kita masih banyak tantangan di dalamnya, misalkan masalah korupsi dan keinginan untuk naik jabatan dengan jalan yang tidak benar menurut Tuhan Yesus. Hal ketiga, yang bisa membuat iman anak-anak Tuhan Yesus goyah adalah lingkungan yang hampir 100% tidak seiman. Baik itu dalam kegiatan di rumah, di kerjaan dan di organisasi yang lainnya. Memang lingkungan sangat berpengaruh di dalam kita beraktivitas setiap hari, baik lingkungan rumah, lingkungan kerjaan dan lingkungan organisasi yang lain. Itulah perlunya kita minta pertolongan Roh Kudus. Dan pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dari bahasan ini, bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, dengan hidup dan penyembahan Tuhan yang luar biasa, tapi keselamatan itu, bagi anak-anak Tuhan Yesus adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan kamu yang memilih untuk selamat, tapi aku yang memilih, siapa yang layak aku selamatkan. Itulah firman Tuhan Yesus, kepada kita semua sebagai domba-dombanya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Raja Damai untuk kita semua. Amin.